kepemimpinan Orde Baru, ekonomi tumbuh sangat bagus ya. Kalau sebelum terjadinya Gestapo itu sudah kacau ekonominya. Jadi rakyat sangat miskin ya, entah dibuat miskin ya, miskin sekali. Dan saya merasakan waktu itu masih kecil, saya umur 4 tahun pada saat Gestapo, tapi masih ya istilahnya ingat lah gitu. 4 tahun walaupun saya lahir di suatu daerah yang jauh dari Pulau Jawa, tapi seluruh Indonesia gerakan itu terjadi. Nah, 65 lalu ditumpas ya. Muncul 69 naik ke pemimpinan baru Pak Harto, dia merubah semua ya. Jadi konsepnya adalah kalau mau membangun ya kita harus stabil ya dalam perpolitikan ya, stabil dalam politik ya. Sehingga ada stabilitas nasional, lalu dengan stabilnya masyarakat tidak ada yang membuat gerakan-gerakan yang bisa mengacaukan situasi, lalu ya ada upaya membangun ya. Dan yang membangun pada saat itu, yang dibangun pada saat itu yang sangat gencar itu adalah karena rakyat sangat miskin, kekurangan pangan di sana sini, lalu timbul ide menjadi prioritas utamanya adalah membangun sektor pertanian ya. Jadi untuk pembangunan ekonomi sektor pertanian, nah, itu yang dibangun ya. Ya, jadi sektor pertanian yang dibangun mulai dari Repelita 1 sampai dengan Repelita 5. Nah, lalu dikenal dengan pembangunan jangka panjang ya, jangka panjang satu ya. Adik-adik bisa bayangkan kalau dari tahun 69 dikali 5 ya, berarti 25 tahun ya. Berarti selama 5 kepemimpinan, 5 periode ya. Periode kepemimpinan, jadi ada Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3, Pelita 4, Pelita 5 ya. 25 tahun jadi 69 tambah 25 ya. Berarti 84 ya, 94 ya. Kemudian adik-adik sekalian, sehingga target utama dibangun pertanian waktu itu adalah mencapai swasembada ya, swasembada pangan ya, swasembada pangan. Nah, apa hasilnya selama itu ya tahun 84 ya, kebetulan saya ingat persis karena sedang gencarnya kita belajar pertanian. Saya tahun 84 itu sudah selesai ya kuliah saya ya, 84, adik-adik masih jauh ya, belum lahir ya, tahun 84 ya, mungkin orang tuanya lebih tua saya ya. Jadi 84 saya sudah sarjana pertanian ya. Dulu kalau sarjana yang lahir dari program studi atau fakultas eksakta ya, semuanya itu bergelar insinyur. Ya, keren namanya dulu ya, sehingga ada yang tulisannya IR itu insinyur ya, adik-adik sekalian ya. Kalau sekarang ya tidak ada lagi insinyur ya, yang ada itu sarjana ya. Kalaupun dia fakultas pertanian menjadi sarjana pertanian, kalau sarjana peternakan ya di SPT gitu ya. Kalau ada sarjana apalagi ya, yang sarjana ekonomi ya. Kalau zaman kita sarjana ekonomi masih ada yang pakai doktorandus, ada juga yang sudah SE ya. Jadi sarjana ekonomi. Nah, sekarang semua di Indonesia kan, sehingga ya sudah jelas tahu gitu ya. Kalau dulu doktorandus ya doktorandus semua gitu ya, mau dari fakultas ya sebelum SE itu ekonomi ya doktorandus itu. Kemudian sarjana komunikasi ya doktorandus ya, semua lah doktorandus. Makanya dulu titel itu ya doktorandus insinyur itu. Nah, kalau yang SH sudah kayaknya. Kalau dulu SH itu ya
tidak menggunakan doktorandus, tapi zaman sebelum merdeka itu Mister gitu ya. Ya, Mister Muhammad Yamin. Kemudian kita lihat pada tahun, ya adik-adik bisa menghitung ya, 69 sampai dengan tambah 25 tahun ya. Berarti 80, 94 ya. 94 ya. Itu 5 ya. Lalu ada berikutnya ya, dibuat itu tahap kedua, pembangunan jangka panjang ya, tahap 2 itu ya. Pembangunan jangka panjang tahap 2 atau dikenal dengan Repelita 6 sampai dengan 10, tapi tiba-tiba ini tidak jadi gitu ya, sampai ke 10 berarti kalau 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan sampai dengan kelima kan 25 tahun ya. Kalau mau dijadikan 10 Repelita berarti 50 tahun ya. 50 tahun ditambah dengan 69 itu berapa jadinya tuh? Ya, udah lebih dari sekarang jadinya ya. Tapi keduluan reformasi ya, karena kekacauan ekonomi pada ujung-ujungnya ya, ujung-ujung kepemimpinan Pak Soeharto 97-98 ya, ada kekacauan ekonomi ya, adik-adik bisa membaca di Google itu kenapa bisa kekacauan ekonomi pada saat itu ya. Dan Pak Harto juga sudah tua ya, sehingga banyak tuntutan supaya dia lengser ya. Nah, memasuki awal Repelita ke-7 ya, ke-7 terjadi reformasi yang berakibat pada terjadinya perubahan rencana pembangunan ekonomi selanjutnya. Nah, pada awal Repelita ke-7 ya, ke-7 ini tahun 97-98 ya. Nah, ini terjadi perubahan politik ya, dari orde baru ke orde, kalau mau kita sebut orde reformasi. Ya. Jadi dari orde itu ke orde reformasi ya. Nah, kemudian pelaksanaan rencana pembangunan dan komite transformasi pertanian perlu perangkat kelembagaan agar proses pembangunan ekonomi mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan. Nah, kemudian kegiatan sektor pertanian melibatkan manusia, tanaman, hewan, memerlukan syarat-syarat tertentu agar proses pembangunan di sektor pertanian mengarah pada sasaran yang ditetapkan. Nah, adik-adik ingat kembali ya, ini semester 5 ya. Semester 5 ekonomi produksi sudah apa ya? Sudah kalau nggak salah ya. Nah, adik-adik ingat kembali bahwa untuk membangun sektor pertanian itu harus mempelajari input-input yang digunakan dalam pembangunan pertanian itu. Adik-adik lihat, itu ada manusianya. Kalau manusia kaitannya dengan ketenagakerjaan. Ya, apakah dia tenaga kerja yang terampil, yang skill ya, skill labor istilahnya itu ya, atau yang unskill, atau pada level manager ya. Itu kan manusianya ya. Kemudian yang lainnya ya, ada input-input lainnya ya, termasuk ya peralatannya ya, termasuk airnya, termasuk tanahnya, termasuk benihnya, ada pupuknya, dan semua atau semua input-input itu akan digerakkan ya, atau akan dilibatkan ya dalam membangun pertanian itu ya. Nah, adik-adik lihat kembali di konsep ya, bagaimana menghasilkan padi misalnya ya. Bagaimana menghasilkan jagung, bagaimana menghasilkan ikan, bagaimana menghasilkan hewan-hewan kecil ya, atau ternak-ternak kecil, ternak menengah, dan ternak besar. Ya. Itu semua adalah sangat mendukung ya di dalam pembangunan pertanian. Adik-adik sekalian, mungkin sampai di situ ada yang mau